Hai, selamat datang pada video simulasi debat kelas Jigsaw dan Socrates. Kali ini kelas Jigsaw dan Socrates akan mendebatkan mosi. Dewan ini percaya bahwa program MBG atau makan bergizi gratis untuk pelajar merupakan kebijakan tepat mengatasi permasalahan pendidikan. Pada kelas Jigsaw, peserta didik dibagi menjadi 12 kelompok dengan beranggotakan 3 siswa yang menjadi pembicara 1, pembicara kedua, dan pembicara ketiga. Ketua kelompok mengambil pembagian pro dan kontra. Setelah mendapatkan pro dan kontra, mereka bergabung kepada masing-masing pembicara untuk menyusun argumentasi. Tim yang bergabung dengan sesama pembicara tersebut menjadi tim ahli. Kemudian setelah berdiskusi dan menyusun argumentasi, mereka kembali pada kelompok asal dan selanjutnya siap untuk melaksanakan simulasi debat. Selamat menyaksikan. Jadi sebenarnya overall aku juga Bahasa Indonesia. Oh ya, kayak overall dalam keseluruhannya saya tetap memiliki sisi kontra, namun memang terdapat beberapa hal yang merupakan yang bisa digarisbawahi dalam hal pro ini. Jadi memang ada beberapa data yang mengatakan bahwa memang dengan adanya makan siang atau makan bergizi gratis itu bisa meningkatkan performa dari siswa tersebut. Saya nggak bilang stunting, tapi memang makan bergizi secara umum, yaitu kalau misalnya memang tepat sasarannya yaitu pelajar, itu tentunya dapat meningkatkan performa belajar dimulai dari konsentrasi itu sendiri, dan juga tentunya dalam hal ini kalau misalnya pro-nya itu, bentar, saya lupa mau ngomong apa. Bentar. Dan juga memang betul yang dikatakan oleh Pak Prabowo itu, kalau misalnya dengan adanya makan bergizi gratis itu bisa membuat suatu perputaran uang baru, dan juga dalam hal ini kalau misalnya kita lihat efek dominonya dari penerapan makan siang gratis terhadap performa ekonomi masyarakat, yaitu adalah banyak masyarakat yang tidak menyekolahkan anaknya dikarenakan memang anaknya diorientasikan untuk mencari kerja yang tentunya salah satu alasannya adalah makan siang atau makan bergizi dikarenakan mereka ingin makan, jadi anaknya diberikan orientasi ke menjadi pekerja, dan tentunya itu menjadi efek domino tersendiri di kalangan pelajar itu sendiri. Dan jika adanya makan bergizi gratis ini tentunya akan meminimalisir hal-hal seperti itu. Gitu. Boleh bertepuk tangan dulu. Oke, tadi poin yang Ibu tangkap dari Nobel itu tentang saat ini ya, perbaikan gizinya ya. Karena memang yang digaungkan oleh Pak Prabowo adalah makan bergizi gratis. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan atau untuk kontra terhadap apa yang disampaikan oleh Nobel, boleh ke depan. Iya boleh, yuk ke depan. Iya, makanya pro masih nyambung nih, yang pro. Jadi 10G harus banyak nih daftar LBI ya. Jangan takut-takut. Pokoknya semua yang kita bahas hari ini boleh untuk teman-teman gunakan sebagai seleksi. Jadi ketika kita semua berbicara tentang pendidikan, ya kita semua pasti setuju bahwa pendidikan itu merupakan salah satu tombak utama suatu negara ataupun negeri. Karena memang ya itu salah satu hal yang krusial bagi keberlangsungan kehidupan di sebuah negara. Tapi ketika kita lihat dari perspektif lain, bahwa gizi dari orang yang dididik itu pun merupakan hal yang penting juga. Karena dari yang saya baca dari berbagai berita mengenai MBG ini, bahwa memang Pak Prabowo ini menekankan perkembangan gizi anak-anak Indonesia, yaitu menjadi salah satu faktor juga salah satu faktor keberhasilan pendidikan di Indonesia. Jika gizi para orang-orang yang
didiknya itu cukup, ya kembali seperti dinyatakan Nobel tadi, belajar bisa fokus, bisa ya apa yang ditanamkan di dalam pendidikan itu mereka bisa camkan. Dan juga saya pengen ngomong dari mengenai efisiensi anggaran yang tadi dinyatakan juga, bahwa efisiensi anggaran ini tidak dinyatakan bahwa tadi saya baca beberapa artikel dari kementerian dan juga ada salah satu kayak web berita gitu bahwa efisiensi anggaran tidak mempengaruhi pelayanan publik, yang dimana hal itu udah dibuktikan bahwa efisiensi anggaran itu ditujukan kepada berbagai program-program kementerian, contoh seperti perjalanan dinas dan hal-hal yang istilahnya kurang penting lah. Jadi memang Pak Prabowo membuat efisiensi anggaran itu sebagai salah satu pemotong bagi dalam tanda kutip pejabat-pejabat yang nakal. Dan juga ini Bu, Ibu Sri Mulyani juga menyatakan bahwa kan ada pernyataan-pernyataan beberapa yang menyatakan bahwa efisiensi anggaran itu memotong petugas-petugas honorer ya. Tapi Ibu Sri Mulyani di konferensi DPR beberapa hari yang lalu menyatakan bahwa di kementerian dan semua lembaga pemerintah hal-hal mengenai efisiensi anggaran ini tidak istilahnya mem-PHK petugas-petugas honorer. Jadi seperti itu. Jadi saya berpihak kepada Pro. Hidup Prabowo! Maksudnya nanti kalau ini biar saya diundang ke istana gitu Bu. Boleh. Oke, boleh ya, bener ya. Oke, bagian itu nanti Bu Edit paling besar. Itu Prabowo. Ya boleh, lihat ke depan. Ya ke depan. Ini 10C mana suaranya sih? Ning baik. Buat seleksi kan harus pakai video. Itu beda lagi kalau mau seleksi Oh, videonya. latihan aja. Oke. Latihan aja. Mosi debat ini adalah tes. Argumen pro akan dimulai dalam 3, 2, 1. Oke, saya akan bahas dari latar belakang makan bergizi gratis. Pertama, Prabowo punya yang namanya itu Astacita. Yang sebelumnya kalau Pak Jokowi itu namanya Nawacita. Astacita adalah program oleh Prabowo tentang bagaimana visi nasional Indonesia di 2045 atau mungkin di akhir jabatan Prabowo. Salah satunya dari poin nomor 6, yaitu peningkatan sumber daya manusia. Oleh karena itu, Prabowo menegaskan bahwa perlu adanya makan siang atau makan bergizi gratis untuk pendidikan atau salah satunya di sekolah. Oleh karena itu, saya setuju dengan pendapat itu. Mungkin tadi Nobel dan juga Sorny sudah menjelaskan lewat sisi pendidikan. Saya akan bahas lewat sisi ilmu ekonomi. Makan bergizi gratis adalah salah satu investasi yang sangat panjang dan juga lama, namun punya hasil yang sangat memuaskan. Contohnya di mana? Contohnya ada di Jepang dan juga Finlandia. Mereka harus memposisikan diri sebagai suatu negara yang harus terus memproduksi makanan siang atau makan bergizi gratis selama bertahun-tahun untuk mendapat hasil yang maksimal. Oleh karena itu, makan siang bergizi gratis atau makan bergizi gratis yang sekarang dilakukan adalah proses investasi yang perlu waktu dan juga uang yang banyak. Namun, saya harus tegaskan lagi bahwa nanti fungsinya akan sangat berdampak pada pendidikan, mulai dari sumber daya manusia sebagai seorang pendidik dan juga sumber daya manusia untuk bisa di Indonesia emas lainnya. Lalu, saya akan bahas lewat ilmu ekonomi yaitu dana desa. Apa itu dana desa? Dalam PBN, dana desa adalah salah satu pengeluaran pemerintah untuk memprioritaskan desa-desa di Indonesia untuk dapat bisa memutarkan ekonominya. Oleh karena itu, dana desa yang diberikan di 1 miliar adalah angka yang sangat besar. Namun, yang sudah dijelaskan tadi, pertumbuhan ekonomi di desa akan meningkatkan sebesar 8 miliar per desa, yang tentunya akan juga membantu desa tersebut untuk bisa maju dan juga meneruskan hal-hal lainnya selain dari pendidikan. Contohnya apa? Tadi fasilitas umum dan lain-lainnya. Kenapa? Karena makan siang bergizi gratis itu juga menuntaskan UMKM dan juga seluruh fasilitas yang ada di sana itu memperhatikan hal-hal seperti kayak kantin dan juga lain-lainnya yang akan bekerjasama dalam program makan siang bergizi gratis. Namun perlu ada proses. Oleh karena itu saya tetap setuju pada argumen pro dan hidup pro.
Hidup Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvito Prima selaku moderator pada debat pada hari ini yang akan memimpin debat pada hari ini. Sebelumnya di sebelah kanan saya ada tim kontra dari kelas 10G. Lalu di sebelah kiri saya ada tim pro dari kelas 10C. Baik, dari masing-masing tim dipersilakan untuk melakukan case building selama 10 menit. Sebelum dilanjutkan, izinkan saya untuk membacakan peraturan terkait debat pada hari ini supaya memperlancar debat pada nantinya. Yang pertama, dilarang interupsi terhadap pembicara satu baik dari tim pro maupun tim kontra, dan juga pembicara kesimpulan baik dari tim pro maupun tim kontra. Lalu selanjutnya, bila terjadi interupsi hanya boleh ditolak selama 2 kali, dan yang ketiga harus diterima. Lalu yang ketiga, interupsi hanya berlangsung selama 15 detik. Baik, terima kasih. Dipersilakan untuk pembicara pertama dari pro untuk membacakan argumentasinya. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Dewan juri yang terhormat, tim lawan dan hadirin yang kami muliakan. Perkenalkan, saya Kaila Azra dari tim pro. Makan bergizi gratis merupakan program dari pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi kepada kelompok yang membutuhkan, dengan fokus pada anak-anak atau kelompok rentan lainnya. Program ini digulirkan mulai Januari 2025. Program makan gizi gratis adalah salah satu langkah strategis dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto untuk Indonesia Emas 2045. Program ini diluncurkan untuk mendukung salah satu dari 8 misi Astagita, yaitu Cukup baik. Dipersilakan selanjutnya kepada pembicara pertama dari tim kontra untuk berbicara. Saya atas kesempatannya. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat serta audiens yang saya hormati. Dengan moderator lalu saya Diva Maulida selaku dari pembicara satu dari tim kontra akan memaparkan mengapa kami menolak mosi ini. Meskipun kesehatan pelajar penting, kami berpendapat bahwa program makan bergizi gratis bukan solusi utama dalam mengatasi permasalahan pendidikan. Justru kebijakan ini memiliki potensi membebani anggaran negara, menciptakan ketergantungan, serta tidak menyentuh akar masalah utama dalam pendidikan, yaitu kualitas pengajaran dari fasilitas sekolah. Maka dari itu, kami akan menunjukkan mengapa kebijakan ini tidak efektif dan seharusnya tidak menjadi prioritas. Pertama-tama, kami tidak memungkiri bahwa aspek gizi yang baik sangat penting bagi perkembangan anak, termasuk dalam mendukung kemampuan belajar mereka. Namun, kami Terima kasih kepada pembicara pertama dari tim kami yang telah menjelaskan dasar posisi pro terhadap mosi ini. Perkenalkan, saya Saida selaku pembicara 2. Sebagai pembicara 2 dari tim pro, saya akan memperkuat argumen yang telah disampaikan oleh pembicara 1 dan memberikan bukti serta data yang lebih mendalam untuk mendukung klaim bahwa program makanan bergizi gratis merupakan kebijakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya bergantung pada kurikulum yang baik atau guru yang kompeten, tapi juga pada fondasi yang kuat, yaitu kesehatan dan gizi yang baik. Program MBG hadir untuk secara langsung mengatasi akar masalah pendidikan, yaitu kekurangan gizi yang menghambat perkembangan kognitif anak-anak. Sunting sebagai contoh adalah masalah gizi kronis yang berdampak jangka panjang pada perkembangan anak, termasuk kemampuan kognitif dan prestasi akademik. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi, terutama di daerah-daerah yang tingkat kemiskinan yang tinggi. Program MBG dapat menjadi intervensi penting untuk mencegah stunting sejak dini, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, meningkatkan partisipasi dan prestasi siswa. Program MBG tidak hanya diimplementasikan secara efektif. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada pembicara kedua dari tim kontra untuk berbicara. argumen saya akan dimulai pada 3, 2, 1. Saya Cheryl sebagai pembicara 2 tim kontra ingin meluruskan pemikiran pendapat pembicara 2 tim pro. Kalau stunting itu lebih baik dicegah dengan pemenuhan gizi ibu hamil dan fasilitas kesehatan. Saya ingin membahas bahwa Presiden Prabowo baru-baru ini mengeluarkan Impres nomor 1 tahun 2025 APBN dan APBD tahun 2025 dipangkas sebesar
306,39 triliun rupiah. Lalu kementerian atau lembaga diminta untuk efisiensi anggaran sebesar 256,1 triliun rupiah dan transfer ke daerah atau TKPD yaitu 50,59 triliun rupiah. Karena pembicara satu menyebutkan tentang Astacita, saya ingin membahas bahwa Presiden Prabowo itu melakukan efisiensi anggaran negara ditargetkan bisa sampai 750 triliun untuk mendanai program prioritas yaitu makan bergizi gratis dan juga pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau juga BPI Danantara. Nah, secara singkat Danantara itu adalah investasi atau Badan Pengelolaan Dana Kekayaan Negara Indonesia menggantikan Otoritas Investasi Negara. Tapi kami sedang tidak membahas hal tersebut, maka dari itu pemangkasan anggaran dilakukan dalam 2 tahap oleh Kementerian Keuangan yaitu masing-masing 300 triliun dan 38 triliun. Nah, sekarang saya membahas tentang efisiensi ASN. Sebenarnya menurut saya agak aneh kalau dibilang efisiensi, karena efisiensi itu kan adalah proses membuang resources untuk hal-hal yang tidak diperlukan atau boros. Sedangkan keperluan dari ASN kan memang perlu. Seperti contohnya itu kebutuhan tentang alat tulis ataupun sebagainya yang membutuhkan oleh ASN. Dan berita Pak Prabowo bahwa perintahkan pangkas anggaran belanja alat tulis kantor dipotong sebesar 90%. Nah, kalau dari makan bergizi gratis itu kan tujuannya katanya untuk dipenuhi anak-anak gizinya kan. Tetapi yang saya kritisi di sini adalah dari mana dananya. Nah, saya setuju anak-anak di Indonesia itu lebih butuh pendidikan yang layak dibandingkan dengan makan gizi gratis. Karena yang bisa bersekolah saja itu masih belum banyak di Indonesia. Nah, makan bergizi gratis ini belum juga menyeluruh sampai ke pelosok dari pedesaan. Sehingga kami tetap kontra terhadap mosi tersebut. Terima kasih. Sisa waktu sebanyak 13 detik, apakah masih ingin menggunakan? Terima kasih pembicara sebelumnya. Saya akan mengatakan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG adalah kebijakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan pendidikan Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa anak yang mendapatkan asupan gizi yang baik memiliki daya konsentrasi lebih tinggi. Dengan MBG, pelajar tidak lagi belajar dalam keadaan lapar sehingga mereka bisa lebih fokus dalam menerima. Argumen saya akan dimulai dari 3, 2, 1. Sebagai pembicara ketiga dari tim kontra, saya akan merangkum kelemahan dari program MBG serta membaca argumen dari pihak pro. Kami telah menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak efektif karena membebani anggaran rentan terhadap penyalahgunaan dan tidak menyentuh akar permasalahan pendidikan. Sumber daya yang tersedia seharusnya dialokasikan untuk membangun fasilitas pendidikan yang lebih baik. Selain itu, program MBG dapat menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi manfaat. Jika program ini ditetapkan secara luas tanpa seleksi yang ketat, maka siswa dari keluarga mampu pun akan menikmati fasilitas yang seharusnya lebih diprioritaskan untuk mereka yang benar-benar membutuhkan. Hal ini justru menghamburkan dana negara tanpa dampak yang signifikan. Oleh karena itu, dibandingkan memberikan makan gratis untuk semua siswa, lebih baik fokus pada kebijakan yang memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh dan memastikan bahwa bantuan hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Lalu, tidak ada jaminan bahwa MBG akan benar-benar meningkatkan kualitas pendidikan. Prestasi akademik tidak hanya dipengaruhi. Untuk dari tim kontra untuk bicarakan pidato penutupnya. Terima kasih. Sejak awal kami sudah menegaskan bahwa meskipun memastikan gizi pelajar adalah hal yang penting, program MBG bukanlah solusi utama yang tepat untuk mengatasi permasalahan pendidikan yang kompleks di Indonesia. Selain itu, kami juga telah menunjukkan risiko pemborosan anggaran, ketidaktepatan sasaran, serta potensi menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah. Semua ini dapat mengurangi efektivitas program dan justru mengalihkan perhatian dari solusi nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Baik, terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Semoga debat ini memberikan manfaat dan wawasan luas bagi kita semua. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada pidato penutup dari tim pro. Saya pembicara satu dari tim pro akan memaparkan penutup. Program MBG adalah langkah berani dan progresif untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia dari akarnya. Ini adalah investasi untuk masa depan bangsa, di mana setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh sehat, cerdas, dan berprestasi. Kami percaya bahwa dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak sejak dini, kita tidak hanya menyelamatkan generasi ini dari kekurangan gizi, tetapi juga membuka pintu bagi mereka untuk meraih mimpi-mimpi mereka dan
berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Sesi debat pada hari ini, saya moderator, saya akan menutup debat pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Halo, untuk kedua tim dan moderator yang sangat profesional. Oke, debatnya cepat banget ya. Kita cuma 15 menitan selesai. Gila, biasanya enggak cukup pada situ. Karena nggak ada interupsi, Bu. Karena nggak ada interupsi. Penggunaan manajemen waktunya ada yang habis, tapi kebanyakan masih menyisakan menit yang lumayan banyak ya, 1 menit. Hanya separuh waktu yang digunakan, berarti masih ada bahan atau materinya yang belum banyak, jadi kurang waktunya. Kalau sedikit waktu yang digunakan, sisanya banyak. Ini menunjukkan kurangnya argumentasi yang dimiliki teman-teman. Kalau argumentasinya banyak, data informasinya banyak, biasanya waktu 2 menit itu nggak cukup. 5 menit harusnya untuk memaparkan argumentasi. Oke, Ibu, mungkin evaluasi sedikit dari beberapa argumentasi teman-teman tadi bagus. Yang dari pro membahasnya ini tentang stunting dan penggunaan anggaran ini yang akan mempengaruhi perputaran ekonomi. Sedangkan di tim kontra pembahasannya adalah makan bergizi gratis tidak menyentuh akar masalah utama pendidikan. Harusnya pendidikan yang layak, pendidikan yang bagus adalah yang lebih dibutuhkan oleh kita saat ini. Ini sebenarnya memang nggak nyambung ya. Yang satu bahasnya stunting, ngarahin ke stunting, yang satu lagi ngebahasnya tentang pendidikan yang layak yang dibutuhkan. Ketika mungkin pada saat teman-teman dari tim pro membahas tentang stunting, kemudian dari tim kontra membahas tentang pendidikan yang layak, sebenarnya bisa diinterupsi karena yang dibahas adalah tentang makan bergizi gratisnya itu yang kaitannya sama gizi, itu bisa diinterupsi masuk. Dan dari tim kontra juga bisa mematakan argumentasi dari tim pro yang membahas ini untuk mengatasi stunting. Kalau mau membahas stunting berarti makan bergizi gratis ini tidak masuk ke solusi masalah, karena stunting itu kan ada di usia bayi balita dari ibu hamil. Jadi penggunaan makan bergizi gratis untuk mengatasi stunting ini telat, bahasanya telat boy. Lewat boy, harusnya bahkan dari sebelum si ibu ini menikah, program stunting itu sudah dilakukan dari sekarang teman-teman. Kalau ngerasa tiap hari Jumat itu dapat pil atau tablet anemia, itu salah satu cara pemerintah untuk mengatasi stunting. Jadi sebelum kalian memasuki fase reproduksi, menikah dan punya anak, kalian sudah diberikan pencegahan untuk tidak anemia, karena kalau dengan anemia itu akan mempengaruhi ke janin, ke kandungan dan lain sebagainya. Jadi pembahasan stunting dan pendidikan gratis ini jadinya jakasimbung bawa-golok. Menarik nih, karena nyambung sama realita kehidupan rock and roll. Kehidupan teman-teman ini akan sangat berkaitan. Mosi ketujuh kita adalah Dewan ini percaya bahwa sanksi pencabutan KJP merupakan upaya terbaik untuk mengatasi tawuran antar pelajar. Faiz, siap-siap Faiz maju. Pertanyaan berikutnya adalah apakah yang tawuran itu sudah pasti KJP? Apakah yang KJP sudah pasti tawuran? Belum tentu. Ya, silakan dicari mosinya tentang pembahasan ini. Kita ketemu lagi di hari Rabu, belum libur kan ya? Iya, belum. Di hari Rabu kita bahas lagi, atau kita langsung bahas aja? Masih ada waktu. Masih ada waktu, kita 8 menit. Hah? Apa Besok aja? Ya, oke. Biar surprise ya. Oke, PR dari Ibu, silakan cari informasi tentang mosi ini. Kita cukupkan pertemuan hari ini, kita cukupkan ya, biar teman-teman bisa bersiap-siap. Tapi kembali ke kelas, belum boleh ke kantin. Silakan kembali ke kelas. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa ikut seleksi LBBI ya, Raihan, Tuges, Luce, banyak yang bagus yuk.